Selamat datang di channel kami. Hari ini, kita akan membahas fenomena menarik, bagaimana mobil listrik asal Cina mengubah lanskap otomotif Indonesia, dan siapa saja yang merasakan dampaknya. Dalam beberapa tahun terakhir, mobil listrik Cina semakin populer di Indonesia. Model seperti Wuling Air EV dan BYD Dolphin menjadi pilihan banyak konsumen berkat harga yang terjangkau dan teknologi canggih. Pada tahun 2024, penjualan mobil listrik di Indonesia mencapai 43.188 unit, atau sekitar 5% dari total penjualan mobil nasional. Angka ini meningkat signifikan dari tahun sebelumnya yang hanya 1,7%. BYD, produsen mobil listrik asal Cina, berhasil meraih pangsa pasar sebesar 36% di Indonesia pada tahun 2024. Dengan penjualan mencapai 15.429 unit. Keunggulan harga dan teknologi mobil listrik Cina tidak lepas dari kemampuan mereka memproduksi baterai secara massal dengan biaya lebih rendah, memberikan mereka keunggulan kompetitif di pasar global. Dominasi mobil listrik Cina ini menjadi tantangan bagi produsen mobil Jepang yang selama ini mengandalkan teknologi hybrid. Mereka perlu beradaptasi dengan cepat untuk bersaing di pasar kendaraan listrik murni. Indonesia, dengan cadangan nikel terbesar di dunia, menjadi magnet bagi investasi industri baterai. Pembangunan pabrik bahan anoda untuk baterai kendaraan listrik di Kendal, Jawa Tengah, oleh BTR New Material Group dari China, menandai langkah penting dalam rantai pasok baterai global. Produsen mobil non-China seperti Tesla dan Hyundai juga merasakan dampaknya. Mereka harus bersaing dengan mobil listrik Cina yang menawarkan harga lebih kompetitif dan fitur menarik bagi konsumen Indonesia. Baru-baru ini, XPeng, produsen mobil listrik asal Cina, memperkenalkan dua model unggulannya, yakni model G6 dan X-Miman di Indonesia. Langkah ini menunjukkan semakin intensnya persaingan di pasar mobil listrik tanah air. Dengan berbagai inovasi dan strategi yang diterapkan, mobil listrik Cina telah mengubah petata persaingan industri otomotif Indonesia. Produsen lain perlu berinovasi dan beradaptasi untuk tetap relevan di pasar yang terus berkembang ini. Lalu bagaimana dampak mobil listrik Cina bagi lingkungan? Selain dampak persaingan di dunia otomotif yang makin ketat, ada dampak bagi lingkungan kita. Salah satu dampak positifnya tentu saja polusi akan semakin berkurang. Bayangkan, asap knalpot akan semakin berkurang, udara di kota besar seperti Jakarta jadi lebih bersih, akibat berkurangnya kendaraan berbahan baku fosil atau BBM. Pemerintah Indonesia juga memberikan insentif bagi konsumen yang membeli mobil listrik, seperti pembebasan pajak, walaupun saat ini kebijakan tersebut dievaluasi kembali. Dengan adanya subsidi, hal ini semakin mendorong masyarakat untuk beralih ke kendaraan ramah lingkungan. Dengan adanya dukungan ini, diharapkan jumlah kendaraan listrik di jalanan akan terus meningkat, mengurangi polusi, dan memberikan dampak positif bagi lingkungan kita. Tapi, masalah infrastruktur masih jadi kendala berat nih. Tempat buat ngecas mobil listrik masih jarang, jadi banyak orang ragu buat ganti ke mobil listrik. Nah, untuk mengatasi masalah ini, pemerintah dan swasta lagi kerjasama nih guys. Mereka lagi membangun banyak stasiun pengisian daya listrik untuk mobil di seluruh Indonesia. Tujuannya, dalam beberapa tahun ke depan, kita punya ribuan stasiun pengisian daya. Keren kan? Di sisi lain, produsen mobil listrik Cina juga berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan efisiensi baterai dan memperpanjang jarak tempuh kendaraan. Upaya ini tidak hanya akan membuat mobil listrik lebih menarik bagi konsumen, tetapi juga akan membantu mengurangi dampak lingkungan dengan mengurangi kebutuhan akan pengisian daya yang sering. Dengan berbagai upaya ini, diharapkan mobil listrik akan menjadi pilihan utama bagi konsumen Indonesia di masa depan, menggantikan kendaraan berbahan bakar fosil. Seiring dengan peningkatan teknologi, dukungan pemerintah, dan investasi berkelanjutan dari berbagai pihak, kita dapat membayangkan masa depan yang lebih hijau dan berkelanjutan untuk Indonesia. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk memberikan komentar dan berbagi pendapat Anda tentang mobil listrik di Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya.